Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial, di mana kompetensi dasar pengetahuannya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dan kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nilai karakter yang akan capai dalam pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah adil. Penerapannya seperti kalian mampu berteman dengan siapa saja tanpa harus membeda-bedakan status sosial. Dan yang kedua adalah hospitalitas. Penerapannya seperti kalian harus bisa berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Oke, yang pertama, kalian harus tahu apa pengertian interaksi sosial. Di mana interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan individu, antar individu dan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kalian harus tahu bahwa interaksi sosial tidak akan terjadi tanpa adanya dua syarat tersebut. Nah, apakah dua syarat tersebut? Yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Di mana kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kontak sosial primer dan yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Di mana kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung dengan bertatap muka, baik melalui sentuhan fisik ataupun tidak melalui kontak fisik. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung, melainkan menggunakan media tertentu. Kontak sosial sekunder terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial sekunder langsung dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Cara terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi, di mana komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain, baik dengan berbicara maupun melalui tulisan. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Antara lain, yang pertama adalah identifikasi. Kemudian yang kedua adalah
sugesti. Yang ketiga adalah simpati. Yang keempat, imitasi. Dan yang kelima adalah empati. Oke, demikian pembahasan materi kita tentang interaksi sosial pada hari ini. Sebelum jam pelajaran kita berakhir, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan. Di mana soalnya adalah jelaskan dua contoh imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan sugesti yang merupakan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, jangan lupa setelah kalian mengerjakan, silakan kalian kumpul di classroom tepat waktu. Oke, selamat bekerja, Tuhan memberkati.